Halo, jumpa lagi di channel Rada Berbobot saya ini, namanya Geo Tercengza. Alhamdulillah sekarang sudah cukup lah subscribernya, tinggal nambah jam views. Nah ini hari ini saya melanjutin ngobrol periode perjalanan hidup ya bersama sahabat saya. Kita sudah berpisah 22 tahun loh. 22 tahun kita ini. Tapi kita masih komunikasi karena ada media medsos, ada media WA, dan kita pernah reuni, jadi kita masih ngobrol. Kali ini saya kedatangan tamu bersama namanya Anung. Coba nama lengkapnya siapa, Anung? Aku lali jenengmu lengkapnya. Orang penting ya? Namaku Anung Eko Parmadi. Anung Eko Pramadi. Apa penting? Orang penting. Anak nomor 1 berarti kan? Betul. Oh ini salah satu yang rezekinya nomor 1. Itu yang kayaknya yang membentuk kamu jadi lebih tanggung jawab karena mungkin anak nomor 1, no. Coba kamu anak nomor ke-20. Kan repot, panjang urusannya. Soalnya friend, nggak ada falsafah. Kayaknya 7 turunan, cuma sampai 7. 8 aja udah nggak mungkin kaya. Apalagi 20. 12 ya, ketean. Oke. Iya. Andung ini ceritain, terutama dari sisi ini, gue kan biar kuliah nang Semarang, jurusan opo kayak biar ramudeng juga, terus sampai kemudian mengambil, saya salut gitu, sampai akhirnya sekarang berbisnis bakpia 555 nih, cabangnya wis geladrah sampai di mana-mana itu. Saya sampai mampir loh nang kantormu loh, nang tokomu loh, demi persahabatan kita. Sok ceritain. Biar opo, biar skobar SMA ngilang nang ndi kowe? Oke. Sebenarnya gini, kalau habis SMA itu pasti kan semua orang pengen masuk ke kampus negeri ya. Idealnya kan kampus negeri. Betul. Entah UGM, entah Undip, entah ITB, entah UI. Nah, karena itu gini, sekolahku ki ya bodoh, nggak pinter-pinter banget. Mungkin kategori malah rankingnya itu 25 ke bawah. Tapi itu sebuah strategi. Nanti tak ceritain nanti. Kenapa saya sekolahnya nggak terlalu pinter banget. Nanti tak ceritain. Jadi itu by design. Iya. Dalam sebuah rencana ya tuh kuliah nggak bagus. Ya, saya by design ya bahwa kuliahnya nggak bagus-bagus sama. Oke. Iya, itu strategi sebenarnya. Itu nanti tak ceritain di akhir-akhir nanti. Kenapa sekolah saya juga pinter-pinter amat. Sekolah saya juga SMA-nya banyak bolos. Nggak terlalu ideal lah. Beda dengan foundernya GeoWater. Jadi habis lulus SMA, saya itu sewajarnya anak lulus SMA. Cari kampus, UMPTN, dan sebagainya. Tapi namanya rezeki ya. Jadi saya memang tidak ditakdirkan untuk kuliah di universitas negeri. Itu bagian dari desain masa depan itu, yang udah tak setting dari awal. Gila ngeles, janjane ngeles. Tapi keren-keren. Janjane ngeles. Terus. Iya. Jadi finally saya nggak perlu lah. Saya daftar kuliah di mana. Nanti orang dibilang, wah terlalu. Kalau orang zaman sekarang. Oke, bebas. Finally saya masuk di kampus Universitas Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah Yogyakarta, even saya daftar di hari terakhir, jam mendekati mau tutup pendaftaran, saya ngambil jurusan pertanian. Saya fakultas pertanian. Pertanian saya jurusan agrobisnis. Kenapa saya masuk ke situ? Zaman SMA kan saya masuk di IPA, Pak. IPA pokoknya? Tahu sendiri IPA kan? IPA pokoknya? Saya IPA 3. IPA, iya. IPA 3. Ya, wes, lali aku. Nah, jadi bayangin di IPA itu masuk kelas IPA itu kan berapa jam kimia, berapa jam fisika, berapa jam matematika. Nah, ini bagian dari settingan desain masa depan saya lagi. Oke. Kenapa saya masuk ke kampus Muhammadiyah, kemudian saya ngambil jurusan Fakultas Pertanian. Yang pertama saya sudah terlalu
kenyang dengan yang namanya eksakta. Saya terlalu kenyang dengan yang namanya pelajaran matematika, fisika, biologi. Nah, ini bahasa halusnya melipir. Melipir halus menghindari pelajaran-pelajaran yang begitu. Harapannya begitu. Ternyata begitu saya masuk kuliah, saya tetap aja ketemu kan. Ketemu fisika, ketemu kimia, ketemu biologi, dan sebagainya. Ini yang kan akhirnya ketemu. Sekarang sudah terlanjur, sudah membayar biaya kuliah swasta yang mungkin sudah lumayan lah waktu itu kan. Dibanding yang negeri-negeri. Nah, ya sudah, akhirnya saya jalan ya. Biasa-biasa aja kuliahnya. Berprestasi juga enggak. Ini bagian lagi, jadi ini bagian dari setting-settingan masa depan tadi. Kemudian setelah sekian tahun, pada normalnya anak kuliah kan, saya nggak cum laude, saya juga kuliah juga nggak cepet-cepet amat, juga nggak terlalu lama, artinya standar-standar mahasiswa lulus di semester 10, rata-rata kan begitu. Kemudian di tahun 2004 awal, saya sempat nganggur 3 bulan. 3 bulan saya nganggur, saya masuk di salah satu perbankan swasta. Berarti nah, waktu itu, sarjana dapat lah, sarjana. Begitu lulus ya berarti dapat. Sarjananya dapat. Ya, lulus. Artinya saya menyandang gelar sarjana di belakangnya, tapi nggak saya pakai. Kemudian, jadi gini, ceritanya begini. Saya itu punya teman, ya teman kita juga satu SMA. Kelas 1, kelas 2, satu kelas. Kelas 3 beda, dia masuk IPS, saya masuk IPA. Kuliah satu kos-kosan. Kerjaan, satu kerjaan juga. Kita masuk bareng nih di salah satu bank swasta. Kita masuk juga, kita beda divisi. Cuman kita satu kantor. Di Semarang kita satu kantor, pindah Magelang kita satu kantor juga. Wis pokok. Kalau ibaratnya ono tumbuh ono tutupe. Setelah sekian tahun saya di perbankan, saya berpindah-pindah. Saya di salah satu bank, kemudian saya masuk ke bank pemerintah. Bank pemerintah saya cuma berapa lama, karena saya nunggu proses pengangkatan yang cukup lama ya waktu itu, masih awal-awal. Kemudian saya pindah ke bank swasta yang besar juga, salah satu bank swasta besar. Disitulah saya mulai berpikir karir. Jadi karena saya di swasta yang mulai besar, dari karir yang karena swasta besar. Saya mengawali kerjaan, saya waktu itu mungkin 5 bank terbesar lah di Indonesia. Saya mengawali karir perbankan itu dari sisi clerk ya, artinya clerk itu pegawai biasa. Kemudian setelah bertahun, saya sempat jadi kepala cabang, kepala unit lah tepatnya ya, kepala kantor unit. Kemudian saya masuk ke divisi auditor. Di situ saya mulai mempelajari hampir semua aspek. Kemudian saya mulai dari yang namanya dulu saya nggak bisa akuntansi, yang namanya saya nggak bisa hitung-hitungan matematika. Saya harus belajar di situ. Mulai dari kebijakan dari Bank Indonesia, kebijakan OJK, saya harus belajar di situ karena saya harus masuk ke dunia auditor. Finally tahun 2009 saya diberi kesempatan menjadi kepala auditor regional Kalimantan. Saya harus pegang seluruh wilayah Kalimantan, mulai dari Kaltara sampai dengan Kalbar. Nah, Kalimantan itu satu cabang sendiri ya? Enggak, Kalimantan itu waktu itu ada sekitar 40-an cabang. Tapi kan tim saya di bawah saya kan banyak. Jadi masing-masing area. Ada area Kalimantan Timur, ada area Banjarmasin, ada area Pontianak, ada area Sanggau. Itu terbagi beberapa unit kerja. Nah, sebenarnya itu titik balik saya mulai berkarir di perbankan. Kemudian tahun 2010 saya bahasa kerennya kalau sepak bola itu transfer, ya kan? Transfer. Oke. Saya dipinang salah satu bank baru.
salah satu bank baru. Pemiliknya juga kemarin sempat nyalon wakil presiden, si Sandiaga Uno itu, ownernya itu, CEO-nya. Ya bahasanya begini, orang punya kemampuan, orang punya skill pasti punya nilai jual, kan begitu ya? Ya. Itu enaknya kerja di swasta, Pak. Itu enaknya kerja di swasta. Bukan saya membandingkan nggak. Kalau kerja di swasta itu kita punya skill, kita punya kemampuan, kita akan punya nilai jual. Kita punya bargaining power bahwa kita akan dipakai oleh perusahaan tersebut. Itu. Kemudian tahun 2010 saya 2010 akhir persis saya dipinang oleh salah satu bank swasta baru. Saya harus masuk ke dunia baru, kemudian saya menjadi seorang analis kredit, kemudian tahun 2014 saya harus megang untuk analis kredit di atas 1 miliar sampai unlimited. Artinya saya harus bertemu dengan banyak pengusaha, dengan banyak pelaku bisnis yang notabene-nya itu mereka kalangan menengah ke atas. Betul. Kreditnya segede gitu kan? Ya kan? Nah, betul. Karena saya pegang untuk seluruh Jawa Tengah. Jadi saya satu-satunya istilahnya tuh reviewer untuk analis kredit dari 1 miliar sampai awal-awal sampai 10 miliar. Kan bayangin aja di Jawa Tengah 10 miliar sudah cukup tinggi nominalnya dibanding dengan Jakarta kan. Dan 2012 saya mulai berpikir sampai kapan saya akan ikut orang terus. Itu titik balik puncaknya begitu. Jadi 2012 setelah kurang lebih tahun kerja itu. Dari setelah 2004. Kurang lebih 8 tahun kerja. Oke. Kurang lebih ya. Itu ya. Itu tapi saya masih kerja, Pak. Oke. 2012 itu saya diskusi dengan istri, kita mau bagaimana gitu loh. Kerja di bank, oke, memang secara finansial, secara insurance ya terjamin lah. Artinya dengan income saya, kemudian dengan fasilitas-fasilitas dari perusahaan sebenarnya sudah lebih dari cukup. Tapi saya melihat begini, bahwa dunia perbankan ini pasti akan mengalami titik balik, gitu loh. Saya sudah menganalisa itu, bahwa ini bank ini pasti akan mengalami titik balik. Karena melihat dari perubahan-perubahan politik, kemudian perubahan-perubahan finansial di dunia, bank pasti akan mengalami penurunan, pasti akan mengalami yang namanya likuiditasnya ketat. Gitu. Dan ternyata benar prediksi saya. Saya bekerja di salah satu bank swasta tersebut 5 tahun, Mbak. Saya 2012 begini. Saya diskusi dengan istri, akhirnya kita sepakat kita bikin bakpia. Kita bikin bakpia karena yang pertama modalnya rendah. Modalnya cukup kecil. Modal kecil kemudian low risk. Saya bilang low risk. Kenapa low risk? Karena kenapa tuh? Resiko tidak lakunya itu kecil. Jadi bakpia ini unik. Pak. Orang berpikir bahwa bakpia itu pasti khas Jogja. Tetapi coba kita cek, di Semarang itu ada bakpia. Kemudian di Banyumas ada yang namanya Nopia. Walaupun secara bentuk mungkin beda, tapi pada intinya itu sama. Ada isian, ada kulit, kemudian ada topping dan sebagainya. Intinya sama. Finally 2012 saya sama istri sepakat, oke kita bikin bakpia. Skala waktu itu hanya rumahan, Pak. Saya modal waktu itu hanya 750.000. Modal 750.000. Dikit ya? Hah? Nggak banyak segitu. Iya, makanya saya bilang, modal ini cukup terjangkau buat saya. Walaupun sebenarnya kita menghitung itu, kita belum bisa itu. Saya masih gerambiang ya.
dengan istri saya masih gerambeang, saya masih belum punya hitungan finansial, strategik finansialnya yang bagus untuk bisnis bagaimana, saya masih gerambeang. Walaupun saya kenal dengan banyak pengusaha catering, pengusaha kuliner, pengusaha ya macam-macam lah, skala mulai dari rendah sampai yang mereka skala raksasa saya kenal. Tetapi saya belum bisa mengambil ilmu dari mereka. Nah, ini akhirnya yang menjadi acuan saya sama istri, oke kita jalan dulu. Waktu itu saya hanya bermodalkan 750.000 itu hitungannya cuma saya beli kompor, beli tabung gas 3 kilo, beli panggangan untuk oven bakpia, semua serba manual, Pak. Yang namanya kita bikin kulit itu manual. Saya kalau bahasa orang bikin cake itu nguleni. Hampir 2 jam. Saya bikin adonan kulitnya bakpia itu hampir 2 jam. Tuh. Jadi kita benar-benar memulai itu dari yang kecil. Dari kecil benar-benar kita mulai dari kecil. Kemudian strategi pemasaran saya waktu itu saya baru ke tetangga. Tetangga itu punya warung sayur gitu kan. Setiap hari dia selalu barang baru. Sayur mentah loh ya, kayak bayam dan sebagainya. Oh, sayur saya coba titip ke situ. Harian. Sayur mentah lah ya. Saya coba titip ke situ. Nah, sebenarnya gini. Saya nggak punya mental bisnis sebenarnya. Karena mental saya adalah mental pekerja. Betul. Itu Ya, kan? itu something different kan? Yang punya mental bisnis adalah istri saya. Istri saya punya mental bisnis. Saya melihat bahwa istri saya punya kemampuan manajerial yang bagus, kemudian punya kemampuan skill marketingnya juga lumayan, walaupun kita hidup di Jawa Tengah, istri saya tidak terbiasa dengan bahasa Jawa Tengah, dengan dialek dari mana Jawa dia? Tengah. Oh, Dan istri istri dari saya kan orang Jawa Barat. Oh, Sunda ya, kebalik. Oh ya. Kita senasib, kita Kerawang gitu loh. Kan kamu Cikampek, saya Kerawang gitu kan. Iya. Cuman menang istriku karena istriku pulang Jawa bisa bahasa Jawa. Ya. Nah, jadi gitu. Artinya saya punya strategi, istri saya punya skill. Nah, ini sebenarnya yang kita saling melengkapi. Saya banyak belajar dari istri sebenarnya kalau masalah manajerial, masalah penjualan dan sebagainya. Setelah diterima oleh warga sekitar rumah ya, tetangga-tetangga, bapak bakpianya enak. Tapi kadang komplain, bakpianya kurang gede, misalkan. Bakpianya terlalu gosong, karena kan kita masih tahap belajar. Kita benar-benar belajar dari nol, kita nggak belajar dengan orang lain. Kita tanpa tutorial. Jadi tutorial hanya sekali waktu kita buka YouTube, atau buka di Google ya, bagaimana pembuatan. Nah, kemudian untuk masalah resep dan sebagainya, kita pure belajar sendiri. Kita hanya ngepaski, kalau bahasanya itu cocok-logikal, nyocok-nyocok sama lidahnya orang Jawa. 3 bulan kemudian sudah mulai ada perkembangan. Jadi yang tadinya kita hanya bikin 1 kilo kacang hijau, kita sudah mulai berkembang. Oh, ternyata sudah banyak peminat. Udah kan awalnya dititipin di warung di toko fresh tadi, tetangga aja. Di tetangga itu. Masih. Itu sekarang sih udah enggak. Bukan maksud saya waktu 3 bulan itu tadi masih di situ doang andalanya. Iya, jadi satu kampung itu hanya satu tempat itu. Itu pun kita hanya bikin karena begini. Kita kan nggak tahu caranya bikin, kita nggak tahu strateginya membuat yang benar bagaimana. Dari sekilo itu kadang cuma jadi hanya 20 butir, Pak. 20 butir. Nah, itu kita titipin semua. 1 butir waktu itu sama istri dijual 800. Dijual 800, oleh penjualnya dijual 1.000. Jadi sebenarnya omset awal-awal itu hanya 20.000, Pak. Tapi kan nggak mesti 20.000 gitu kan. Kadang 15.000, kadang hanya cuma 10.000 gitu. Tuh, kemudian 3 bulan kemudian kalau di daerah Magelang ini kan ada yang itu Mas Om masih kerja kan? Ya, saya masih kerja. Jadi saya mengerjakan itu setiap hari Sabtu Minggu doang. Ya, ngerti. Karena kan libur Sabtu Minggu kan. Siap. Nah, kemudian
3 bulan kemudian ada peluang bagus sebenarnya. Di Magelang itu kan ada yang namanya orang jualan sayur kelilingan pakai motor, Pak. Nah kan, kalau orang Magelang namanya eyek-eyek. Itu dia cerita, loh Mas, bakpianya kenapa nggak dilempar ke pasar? Karena waktu itu saya nggak punya pikiran ke pasar, Pak. Saya hanya dulu mikirnya kalau ke pasar itu jarang orang jual makanan begini. Karena pasti sana kalau nggak jualan daging, jualan sayur mayur, jualan bumbu dan sebagainya gitu kan. Saya nggak kepikiran, akhirnya saya berpikir, oh iya, nggak kepikirin kue pokoknya, pikirannya. Saya nggak punya pemikiran strategi saya harus ke pasar. Karena yang pertama adalah gini, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya keberanian untuk menawarkan barang. Itu yang pertama. Nah, yang punya kemampuan menawarkan barang adalah istri. Tetapi istri punya kendala, Pak. Nggak bisa bahasa Jawa. Yeah. Nah, kan? Nah, oke. Padahal kita berdua jalan ke pasar. Waktu itu saya ingat banget. Jam 10 kita ke pasar, jam 10 malam, jam 22. Pasar coba nawarin. Saya nggak punya keberanian karena yang pertama adalah saya masih idealis. Saya seorang pegawai bank. Saya seorang bankir gitu kan. Masa saya harus nawarin makanan begitu. Betul. Itu gengsi itu luar biasa loh. Itu pasti semua orang yang ketika dia pegawai kemudian mau terjun ke bisnis pasti akan mengalami yang namanya pasti itu. Ya kan? Nah, kemudian saya nawarin, yang nawarin itu nggak selamanya selalu akan diterima, Pak. Barang baru nggak akan diterima. Kita kan pemain baru, di pasar kan otomatis sudah ada pemain lama. Betul. Besar, wah, itu susah sekali itu. Ya, itu susahnya di situ. Tapi belajarnya dari situ juga. Kemudian ada satu pedagang yang mau menerima, karena hampir waktu itu kita nawarin sama istri itu hampir sekitar 10 pedagang makan. Itu menolak semua. Yang pertama karena ukurannya kecil. Orang pasar bilang, Mas, rasa itu nomor 12. Yang penting gede. Gede dan murah. Nah, gitu kan. Akhirnya ada satu pedagang mau menerima kita. Kita kasih nomor telepon. Pak, kalau Bapak ini, waktu itu saya cuma ninggalin 10 mika, Pak. Satu mika isinya 10 butir. Berarti saya cuma bikin 100 butir Pak, sehari. 100. Nah, itu malam minggu. Ternyata sehari kemudian saya ditelepon, dia minta barang lagi. Rasanya cocok, ada yang mau beli setiap hari. Nah, itu awal kita merintis bakpia, awal kita punya kepercayaan diri bahwa bakpia yang kita bikin bisa diterima. Karena patokan saya adalah pasar. Pasar itu adalah segmen yang mudah diterima. Artinya mudah diterima itu kalangan menengah ke bawah yang dengan makan seadanya mereka mau. Dengan yang kalangan menengah dia kan harus pilih-pilih kan. Orang kaya makan pasti akan pilih-pilih. Kalau nggak di mall, kalau nggak di restoran dia kan nggak mau. Padahal peluang bisnis yang paling besar itu adalah menengah ke bawah. Oke, kita lanjutin. Setelah itu baru kita mulai ada keberanian. Akhirnya saya putuskan bahwa saya akan ngelaju. Semarang, Magelang, setiap hari saya akan PP, Pak. Itu mulai itu. Jadi setiap habis pulang kantor jam 9, saya pulang, saya packing, ini yang bikin istri di rumah. Waktu itu udah dibantu satu karyawan, Pak. Udah dibantu satu karyawan. Udah dibantu dalam pembuatannya. Dibantu satu karyawan, dan saya jam 9 saya sampai rumah, saya packing, jam 11 saya ke pasar. Jam 11 saya ke pasar sama istri, nawarin. Itu berjalan hampir 8 bulan. Saya juga bekerja di Semarang, setiap hari saya Magelang Semarang, 8 bulan. Ini periode paling capek. Finally tahu, ya itu periode, tapi ya itu, jadi karena saya punya keyakinan gitu loh. Saya punya keyakinan bahwa bakpia ini pasti akan jalan. Pasti akan diterima gitu. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua itu karena kita enjoy, Pak. Walaupun waktu itu omset hanya nggak sampai ratusan ribu.
Karena satu kantong plastik isi 10 mika itu harganya cuma 35.000, Pak. Ya itu tuh. Saya tuh suka kalau mau kuliner itu ya, suka malesnya antara metik ya. Saya kan pernah juga nyoba, wah kok segini gitu loh. Nah, terus. Ya, jadi waktu itu hanya satu mika. Itu tahun 2012 sampai 2012 akhir, Pak. Saya masih menjalani itu. Kemudian 2013 orang sudah mulai banyak kenal, orang sudah mulai banyak tahu. Karena kan kita label ada nomor handphone. Mereka bertanya, oh lokasinya di mana? Akhirnya orang pada beli di rumah. Orang pada beli di rumah. Nah, saya dulu mikirnya begini. Saya pengen itu orang datang ke rumah saya itu jadi orang membeli bakpia itu ke rumah saya. Ada kesan tersendiri gitu. Misalkan kayak kita beli misalkan apa ya? Opor ayam di daerah mana? Oh di rumah gitu kan gitu kan. Orang kan pasti mikirnya oh jadi orang pasti akan jujuk ke rumah. Itu keren itu kalau udah kayak gitu keren. Saya sempat ngalamin itu, Pak. Saya sempat ngalamin periode tahun 2013 sampai periode 2014. 2013 sampai 2014 tuh orang datang ke rumah saya. Orang pasti tahu, oh tempatnya Anong bakpia itu mana, kemudian Wida bakpia istri saya itu tahu. Oh di sana Pak, di sana. Orang tanya di kampung tuh tahu, oh yang bikin bakpia di sana. Ya paling enggak satu kelurahan sama satu kecamatan orang udah tahu lah, udah mengenal kita bahwa kita produksi bakpia. Nah, kemudian karena istri saya itu itu saya bilang punya mental bisnis. Istri saya rajin ikut kegiatan di Sperindak. Kegiatan di Sperindak, Pak. Dipanggil, ada pelatihan, ikut dipanggil. Finally, tahun 2014, kita dapat semua perizinan gratis, Pak. SIUP, TDP, kemudian halal MUI pun kita gratis, Pak. Dari sekian ribu pelaku sektor bisnis mikro di Magelang, diambil 6 termasuk saya, termasuk kita, Pak, dia 555 itu. Sampai sekarang, alhamdulillah kita sudah ada label halal MUI-nya. Jadi nggak usah khawatir, dijamin halal. Bahan baku dijamin halal. Kemudian 2014, istri saya berani mengambil sewa ruko, sewa toko, ya, sewa tempat lah. Sewa tempat yang menjadi cikal bakal saya punya toko. Yang dulu sempat mampir lah. Sempat bikin vlog juga ke Ana. Tapi dulu waktu itu bukan tempat kita bikin video vlog itu, Pak, bukan. Tapi itu di tengah, di samping. Karena waktu itu yang samping kiri itu bakso, kemudian yang tengah itu kosong, yang sampingnya itu orang jual developer. Oh, ada tiga berjajar gitu. Tiga tempat, tiga lokasi. Gitu. Ambil yang di tengah. Waktu itu hanya bermodalkan uang sewa, waktu nggak salah itu 4 juta setahun. Saya belum punya etalase, saya belum punya rak-rak makanan, dan sebagainya. Saya waktu sama istri hanya punya 2 meja, 1 etalase kecil. Nah, 2 meja. 1 meja untuk bikin, 1 meja untuk kompor. Nah, meja yang bikin itu sekaligus untuk tempat bakpia. Itu berjalan hampir 5 bulan. Saya masih maju, Pak. Saya masih maju, Magelang Semarang. Karena saya juga sudah jalan di pasar, sudah mulai jalan. Itu 2014. Omset awal 2014 saya bikin itu hanya 80.000, kemudian 150.000, sempat sampai 200.000. Itu kita sudah senang, Pak. Sehari orang penjual baru sehari 80.000. Saya harus bayar karyawan 1 orang untuk jaga di sana. 1 orang itu kalau nggak salah dulu sekitar 20.000 sehari. 18.000 sehari. 18.000 sehari. Itu 2014. Kemudian 2015 orang sudah mulai mengenal, Pak. Orang sudah mulai mengenal. Kemudian ada teman yang dia juga repacking makanan, percaya dengan kita. Saya mau nitip makanan, saya baru berpikir,
Karena saya dulu mikir idealisnya gini, saya hanya akan jual bakpia, saya nggak mau jual makanan yang lain. Itu idealis saya begitu, saya ke istri. Akhirnya karena kan keterbatasan omset dan sebagainya, orang sudah mulai mengenal, selain bakpia mereka juga bertanya, selain bakpia ada apa lagi gitu kan? Akhirnya saya bikin rak lah, saya bikin rak dengan istri, itu waktu itu hanya modal 1,5 juta, saya bikin rak, ada makanan. Nah, kita sudah mulai tertata bahwa kita akan bergeser ke toko oleh-oleh, bukan sekedar jual bukan hanya bakpia bakpia, saja. betul. Bergeser. Nah, kita akan bergeser ke oleh-oleh. 2015 kita sudah mulai banyak sales ya, kita banyak sales datang. Tapi saya masih idealis, saya hanya akan jual bakpia saya sendiri. Saya nggak mau terima titipan barang dari yang lain. Kita repacking sendiri, Pak. Kita repacking sendiri, makanan-makanan kita merek sendiri. Terus saya akhirnya berpikir begini, kalau keran yang di bawah itu nggak dibuka, otomatis yang di atas nggak akan ngucur, Pak, airnya. Nggak akan turun. Ya, itu keran yang di bawah yang dimaksud rezeki, Pak. Ya, yang di bawah itu dimaksud itu apa itu? Falsafah rezeki. Oke, siap. Falsafah rezeki, Pak. Ya. Artinya apa? Kalau keran di bawah ini saya akan menerima titipan dari sales-sales orang. Gitu kan? Saya akan berbagi rezeki dengan mereka. Oke. Banyak sales datang, masuk, saya akan terima. Gitu kan? Toh yang pertama adalah begini. Karena sistem perdagangannya adalah konsinyasi, Pak. Titip jual. Yang laku yang kita jual, yang nggak laku kita kembalikan. Artinya sebenarnya saya tidak menerima resiko. Iya, betul. Ya kan? Saya tidak terima resiko. Punya display aja. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Keran yang di bawah kalau nggak dibuka, rezeki yang di atas, keran di atas nggak akan ngocor. Kan begitu ya? Logikanya begitu. Hanya banyak sales datang, sales bakpia dari Jogja datang, Mbak. Nawarin, saya mikir, kok saya bikin tapi kok saya terima bakpia dari orang lain. Gitu. Saya mikirnya begitu. Akhirnya saya diskusi dengan istri, oke lah, kita kesepakatan ambil. Nggak apa-apa, toh juga bakpianya berbeda dengan kita, karena yang saya bikin adalah bakpia basah, Pak. Nah, yang di Jogja itu bakpia patok itu mereka cenderung bakpia kering, lebih keras. Biar orang memilih gitu loh. Rezeki sudah diatur, saya mikirnya begitu. Iyalah, kita berbagi rezeki. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih banyak titipan bakpia dari Jogja, hampir sekitar 10 atau berapa belas merek bakpia lah masuk ke toko saya. Dan mereka memilih, oh kalau yang mau bakpia basah mereka akan milih merek kita, kalau mau bakpia kering mereka akan milih dari Jogja. Kan. Perjalanan akhirnya 2016 yang namanya permintaan di pasar itu, saya akhirnya pegang pasaran di Magelang itu hampir 60% bakpia yang suplai dari saya, dari kita, yang masuk ke pasar loh ya. 60% bakpia yang ada di pasaran itu merek 5555. Itu tahun 2016. Setiap hari saya dapat pesanan hampir sekitar 800 sampai 1000 pack di pasar itu, yang akan dibawa ke Wonosobo, kemudian ke Kertek Wonosobo, kemudian bawa ke Ambarawa dan Ungaran, itu hampir setiap hari itu 1000 pack. Berarti kuncinya pack isi 10, Pak. Kuncinya menguasai pasar ya? Ya, waktu itu ya. Karena kan orang jadi tahu, Pak, bahwa rasa itu tetap akan mengalahkan yang namanya kuantitas. Kualitas itu pasti akan selalu maju lebih dulu daripada kuantitas. Jadi hanya orang akan bisa membedakan, oh ini bakpia enak, ini bakpia nggak enak, walaupun ukurannya besar, nggak enak, orang nggak akan makan. Kan begitu. Nah, 2016, kemudian saya 2016 awal, saya memutuskan bahwa saya harus fokus di bakpia. Itu titik balik karir saya, Pak. Padahal saya waktu itu saya sedang berada di puncak karir, ya di puncak karir, taruhlah dengan income yang sebenarnya lumayan, karena hampir 2 digit. Ini saya berbagi pengalaman aja sih.
2 digit di atas low lah, di atas nilai 10 lah, gitu kan, di atas 20. Itu di puncak karir itu. Saya lepas, karena saya harus fokus, kemudian saya yakin bahwa ini bisa untuk apa ya, untuk mata pencarian saya. Artinya prosesnya itu hampir 4 tahun, saya untuk yakin bahwa usaha yang saya jalanin ini bisa saya pakai untuk menghidupi keluarga. 4 tahun, Pak. Jadi kalau ada orang yang baru setahun merasa nggak mampu, ya selesai. Saya 4 tahun aja masih, sekarang kategorinya belum orang bilang saya berhasil, enggak. Saya masih timik-timik, Pak. Masih jauh dari kata berhasil. Itu 2016 ya? Ya, 2012 kan? saya mulai bikin, 2016 saya putuskan untuk resign, saya harus fokus di itu. Tuh. Dari sarjana pertanian saya masuk ke perbankan hampir sekitar 2004 sampai 2016. 12 tahun. Saya ambil tarik, Om. Jadi perubahan shifting atau ekstrim seperti itu juga harus terukur, saya melihatnya begitu. Karena ada waktu adaptasi 4 tahun kan. Ini kan supaya kita berbagi ke orang lain. Jangan kemudian nanti saya dilihat orang lain, ini kok langsung ekstrim gitu kan, bisa dikatakan quite dangerous lah kalau terlalu ekstrim gitu. Ini kan transisinya enak nih. Walaupun misalkan udah 2 digit gitu ya, tapi sebenarnya kan udah punya investasi 4 tahun yang sudah dibuat gitu, sehingga oke nih, ekivalen nih gitu, kira-kira kayak gitu. Ini pelajaran paling penting menurut saya dari ending ini. Jadi kita untuk memutuskan sebuah keputusan, itu kan keputusan ekstrim loh itu. Ekstrim itu dalam sebuah jenjang karir. Apalagi di 2016 kan ya cukuplah dengan lebih dari cukup dengan 2 digit kayak gitu. Sekarang aja cukup gitu 2 digit gitu. Oke. Jadi sekarang masuk ke terakhir nih. Sekarang gimana nih periode 2020 ini? Oke. Orang bisnis hebat apapun, seorang analis bisnis, seorang analis keuangan di 2020, terutama yang di 3 bulan terakhir ya, Pak. Nggak ada yang bisa berhasil, Pak. Maksudnya gimana? Orang sehebat apapun itu. Gimana? Nah, jadi gini, di 3 bulan terakhir ini ya, mulai dari Maret, April, Mei, ini kan kita tahu. Oh, lagi pandemi bahwa, ini. Oke. Ya, pandemi. Pandemi ini sehebat apapun orang, itu kalau dia nggak punya mental, selesai, Pak. Ya. Oke. Ya, jadi kita harus pinter-pinter cari celah untuk tetap bisa bertahan. Ya, karena dampak pandemi ini hampir semua sektor, Pak. Nggak ada yang kelewat, hampir semua sektor. Apalagi kalau seperti saya main di toko oleh-oleh, otomatis saya mainnya pariwisata. Kaitannya dengan tempat wisata. Dengan tempat wisata, kemudian dengan yang namanya transportasi, travel, liburan. Ya kan? Nah, ini efek domino. Sebenarnya saya hanya terkena dampak efek domino. Begitu dinyatakan bahwa ini wabah, finally di Jogja, di Magelang, semua tempat wisata tutup. Artinya tutup, berarti sudah tidak ada orang akan datang ke tempat itu. Nah, saya impact-nya adalah bahwa orang nggak datang ke daerah Jawa Tengah, Jogja, ya kita akan mengalami yang namanya sepi. Kalau boleh jujur, kalau boleh jujur, beberapa toko saya hampir 80%. Tutup. 80%. Turunnya. Bukan tutup. Omset turun 80%. Hampir 80%. Sebenarnya kalau dibilang miris. Miris. Itu ngeri sekali itu. Ya. Saya kan punya rental juga habis juga itu, tinggal 10%, paling 20% itu. Nah, ya.
Artinya kita harus punya mental, kita harus punya peluang, kita harus menciptakan peluang, Pak. Kita harus menciptakan peluang-peluang baru. Sekarang orang sudah tidak mungkin berkeliaran kemana-mana, kan. Mereka kan hanya stay di rumah sesuai anjuran pemerintah. Mereka akan main yang namanya online. Sebenarnya ini puncaknya orang bermain online, Pak. Betul. Ini puncak-puncaknya orang bermain online. Banyak dagangan saya yang akhirnya saya online, sistem online. Sistem online termasuk yang ini, andalan saya sekarang, Pak. Produk baru keripik ya? nangka. Keripik nangka. Alhamdulillah, keripik nangka saya ini di Magelang saya hampir untuk bulan Maret, April, Mei. Di pandemi ini? Mungkin sudah. Ya, ini orang sudah tahu bahwa kalau mau cari keripik nangka di tempatnya saya. Orang Magelang. Jadi banyak reseller-reseller saya yang tahu. Artinya kenapa? Karena saya kan hanya bermain di media sosial. Bermain di media sosial dengan bahasa-bahasa yang kocak, yang bahasa-bahasa yang bahasa yang tidak terlalu kaku, tidak terlalu lebay lah. Ya, nggak terlalu lebay. Tapi kita bahasa yang orang akan membaca, orang yang bikin akan tertarik. Nah, ini bahasa-bahasa bisnis. Ini bahasa-bahasa bisnis. Jadi, ini kaitannya dengan di awal tadi saya bilang, ini strategi masa depan, Pak. Betul. Oke, persiap. Banyak orang iya, jadi orang zaman sekolah mereka kan wah mati-matian memaksa otaknya untuk belajar, untuk pinter, Pak. Begitu mereka sudah di usia seperti kita, sudah di atas 40, otak pasti tidak akan maksimal lagi. Oke. Jadi sebenarnya nih saya tarik ya. Jadi di 3 bulan ini kalau ini periode yang apa ya? Krusial. Ini krusial nih. Krusial tapi sebenarnya memacu otak dan kecerdasan bisnis yang luar biasa di situ. Iya, betul. Saya keripik nangka itu mungkin habis selama 3 bulan hampir 1.000 bal. 1.000 bal kali 1 bal isi 5 kilo. 5 ton, Pak. Oke, sebentar nih sebelum masuk ke keripik ini gendeng ini, Kak. Situ di tahun berapa tuh memulai dengan keripik? Kan 2016. Oh, ini mungkin setelah sampean fokus gini, kali Pak. ya. Jadi setelah sampean fokus gini. Itu ada miss tadi. Ya, jadi gini. Saya hanya mungkin akan berbagi ke teman-teman. Kalau kita mau bisnis, kalau kita mau mulai usaha itu harus benar-benar dari kecil dulu. Oke. Dari kecil, tahap demi tahap, biar kita tahu bagaimana rasanya. Ngerti. Jadi biar di periode bagaimana rasanya tersungkur. Ya. Jadi periode 2016 begitu sampean Kopel jadi satu itu memulai ada ekspansi yang namanya produk baru ini. Nah di situ pun jadi gini. Jalannya juga hampir mirip dengan yang tadi ya, mirip ya. Tapi mungkin ada pembelajaran penting di sana. Jadi 2016 itu saya memulai yang namanya saya membuka cabang, Pak. Saya buka cabang di Temanggung, 1 di Keranggan itu, saya buka cabang di situ 2016. Kemudian 2017 saya buka di Magelang Kota. 2018 saya buka di dekat Candi Borobudur. Tuh. Gendeng juga. Itu setelah saya fokus. Setelah fokus, Pak. Jadi sebenarnya peluang-peluang bisnis ini, peluang-peluang bisnis ini kita dapat kalau kita memang benar-benar menjalankan bisnis ini dari bawah. Siap. Dari kecil dulu. Siap. Dari kecil baru kita akan tahu peluangnya. Kenapa? Karena yang pertama, orang dagang itu, orang bisnis kayak punya saya. Saya nggak pelit ilmu, Pak. Orang mau belajar bakpia di tempat saya tak kasih. Tak kasih caranya bikin, tak kasih resepnya. Syukur-syukur dia bisa bikin lebih enak dari saya lebih senang. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah ketika kita membuat sesuatu, bisa dijual nggak? Punya nilai value nggak?
Oke. Loh. Oke. Saya dapat 5 poin nih dari sampean, nanti dikoreksi ya. Oke. Cukup ya. Jadi periode yang mantap nih, periode yang gelombang kedua itu dari keripik nangka itu mirip lah dengan yang bakpia, tapi beda lah gitu. Tapi periodenya mirip dari nol gitu ya, kemudian sekarang ini sampai sekarang 1 ton, gendeng keren juga, padahal itu snack mahal itu. Iya, mahal. Itu sama ciki aja mahalan itu. Iya, saya jual 1 kilo 120.000, Pak. Iya, makanya mahal itu. Ya, tapi sekali lagi gini, yang namanya uang itu enggak nipu, Pak. Ya. Ya, itu. Ada harga, pasti ada kualitas. Oke. Jadi sekarang ada berapa cabang, Om? Saya sekarang ada 3. Oke, dan ada produk baru lagi yang mau di build? Belum? Atau masih maintenance? Saya masih fokus. Saya masih fokus di nangka sama franchise, Pak. Nah, sekarang sudah mulai penuh. Ya. Ini saya sukanya pebisnis kayak gini. Jadi malah nggak geruda-gerudu gitu, karena pertimbangannya tuh panjang gitu. Jadi kayak tadi kan produk baru apa ya, sebentar kan, kayak sampai tarik nafas dulu. Kan kalau orang kan kadang-kadang kan geruda-gerudu bikin baru gitu. Oke, saya resumekan. Yang pertama, apapun bisnis usahanya, itu tetap jalanilah mulai dari nol. Nikmatin proses dari nol. Bahkan tadi saya salut sampai turun ke pasar, masuk ke tetangga dulu, ya kan? Tetangga dulu, titipin tetangga dulu, sampai kemudian akhirnya pasar sempat menolak, cuma satu pelanggan, dan akhirnya sampai 60%. Itu kan ke pasar dari nol. Yang di sini adalah jangan gengsi kalau menurut saya dari nol ini yang paling penting gitu ya. Ya, karena kan waktu itu ya namanya pegawai itu biasa kerja, pegawai itu agak gengsinya pasti ada karena biasa bersih gitu ya, tiba-tiba masuk pasar. Ini yang paling penting. Jadi buat teman-teman yang mau shifting dari mulai bekerja ke bisnis, ini harus punya dulu mental seperti ini gitu. Kemudian yang kedua, saya lihat dari produk tadi itu tetap aja, walaupun tadi saya lupa tadi, tetap akhirnya tuh kualitas nomor 1 daripada kuantitas, betul nggak tadi ngomong gitu ya? Betul. Pada suatu itu tetap kualitas itu nomor 1, mengalahkan kuantitas gitu. Ya ini berlaku juga di orang dong, di skill kayak gini nih, gitu. Kualitas lebih penting. Terus yang ketiga ini penting, yang ketiga menurut saya paling penting buat teman-teman yang mau shifting gitu. Ini Anung ini wise menurut saya. Jadi tidak orang-orang mau masuk ke bisnis sedemikian cepat gitu ya, tapi juga beliau jujur, cerita shiftingnya itu begitu luar biasa, mempersiapkan waktu 4 tahun untuk kemudian pindah rel ini jujur sekali gitu. Jadi ini mahal ini. Orang kalau mau blodrok kan bisa aja gitu, tapi ini kejujuran yang luar biasa. 2012 mulai tek baru 2016 oke, saya putusin ini. Ya, ini kan banyak orang yang nggak kayak gitu, Om. Banyak yang baru mungkin setengah bulan, baru 6 bulan, bahkan baru 2 bulan, baru itu udah resign. Om itu 4 tahun loh, gila loh, 4 tahun itu. Jadi gini. Pelajaran yang bener-bener keren banget. Gini, friend, banyak orang salah begini. Orang merasa punya modal. Betul. Itu yang salah. Orang merasa punya modal ratusan juta, mereka bikin yang namanya banyak teman saya bilang, saya punya modal, saya akan buka yang namanya cafe shop. Pertama, cafe shop itu tidak semua segmen akan masuk ke cafe. Betul. Ya kan? Karena cafe itu hanya sekarang orang kalau melihat kopi itu untuk gengsi. Sekedar nongkrong bahwa saya seorang peminum kopi. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjalankan bisnis kopinya,
dia akan tergantung dengan yang namanya karyawan. Betul. Itu tuh bahaya. Bahaya, dangerous. Itulah mengapa 4 tahun itu suatu. Jadi uang bukan segalanya. Gitu. Ada yang lebih penting yaitu proses yang dari 0 sampai proses tadi. Ya, tolong ini. Jadi kalau penting ini sekali. Oke, terakhir periode kedua, saya ngelihat tadi sudah mulai state condition-nya udah oke, baru kita melangkah ke periode kedua. Ini butuh suatu kondisi yang cukup stabil sampai kemudian keluar produk baru. Ini juga periodenya harus dilihat tadi periode-periode yang sudah mulai cabang ada berapa, baru melangkah ke periode kedua. Ini jangan buru-buru gitu ya. Jadi jangan-jangan tiba-tiba sekarang nasi goreng, besok bakso gitu kan nggak bisa gitu, orang kan harus melihat itu. Ini juga pelajaran shifting. Oke, saya pikir itu ya. Yang terakhir saya ada tip ini, harus pernah buka keran ke bawah sebelum keran atas itu ngocor. Jadi berkolaborasilah dengan orang kecil. Ya, kalau tadi kan tadi kan niatnya bantu apa? Sales gitu ya. Berbagi rezeki, Pak. Berbagi rezeki ini jadi pintu, makanya akhirnya berubah menjadi toko oleh-oleh. Thank you Om, pas duhur ini. Luar biasa. Nanti saya copy, saya rekam nanti setelah periode episode kedua. Saya nggak tahu nanti judulnya apa, nanti saya otak-atik sendiri. Nanti saya. Oke. Pelajaran berharga, ya. Luar biasa. Ya. Thank you. Sip. Sukses. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Saya tapatin.